Perkenalkan, nama saya Putri Eli Handriani dengan NIM 1817051123. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Yudhistira Pujaeka Putri dengan NIM 1817051205. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Indah Wahyuni dengan NIM 1817051223. Perkenalkan, nama saya Nikomang Indah Widiantari dengan NIM 1817051287. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai anggaran komprehensif. Dalam suatu organisasi, anggaran dapat dinyatakan sebagai anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Anggaran parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja. Misalnya seperti anggaran penjualan saja, anggaran pemasaran saja, anggaran administrasi saja, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk anggaran komprehensif atau anggaran induk adalah keseluruhan anggaran dalam rencana organisasi yang terdiri dari gabungan anggaran-anggaran parsial yang memiliki hubungan erat dan terintegrasi sebagai dasar operasi perusahaan untuk periode di masa yang mendatang. Suatu perusahaan yang memiliki anggaran utama akan mampu mengarahkan proses penyusunan anggaran komprehensif berdasarkan dengan anggaran utama tersebut, yang mana anggaran utama terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, anggaran laba rugi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Anggaran perusahaan diharuskan untuk terbentuk secara sistematis guna memudahkan pihak pembaca agar lebih mudah mengerti serta menunjukkan keterkaitan antara bagian anggaran dengan bagian anggaran lainnya. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran harus mengikuti serangkaian langkah yang harus dilewati secara bertahap agar lebih mudah dan jelas. Dalam hal ini, terdapat beberapa fase yang harus dilewati dalam menyusun anggaran perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran penjualan, yaitu rencana kerja yang berkaitan dengan aktivitas penjualan, yang mana dalam menyusun anggaran penjualan ini menggunakan data penjualan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang relevan meliputi tingkat inflasi, daya beli masyarakat, maupun perubahan selera konsumen. Kedua, berdasarkan anggaran penjualan, perusahaan akan membuat anggaran produksi yang berupa volume barang yang harus dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu. Untuk menentukan anggaran produksi ini, perusahaan akan mengacu terhadap volume penjualan dan jumlah persediaan barang pada awal dan akhir periode. Ketiga, dari anggaran produksi, perusahaan akan menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan pada periode tertentu, yang mana jika jumlah bahan baku yang dibutuhkan pada awal dan akhir periode dikaitkan pada jumlah persediaan, maka disusun anggaran pembelian bahan baku, dan berdasarkan anggaran produksi ini juga dapat disusun anggaran biaya tenaga kerja dan anggaran biaya overhead pabrik. Keempat, dilakukan penyusunan anggaran biaya operasi setelah disusunnya anggaran penjualan dan produksi, karena dalam menentukan biaya promosi atau biaya angkut penjualan sangat dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan yang dicapai. Namun, biaya administrasi dan umum tidak terikat secara langsung dengan volume penjualan dan produksi, serta biasanya semakin besar volume produksi dan volume penjualan akan cenderung mengakibatkan semakin besar pula volume pekerjaan serta administrasi dan umum. Kelima, berdasarkan gabungan dari keseluruhan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya komersial tersebut dapat dihasilkan anggaran laba. Keenam, dilakukan penyusunan anggaran keuangan, yaitu target pencapaian kekayaan perusahaan beserta sumbernya pada periode tertentu. Pada tahap ini disusun pula anggaran investasi berdasarkan rencana perusahaan dalam jangka panjang yang mencakup rencana investasi perusahaan dalam periode mendatang beserta sumber pendanaannya. Ketujuh, dari gabungan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya operasi, dan anggaran investasi dapat disusun anggaran kas, yaitu rencana penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu. Dan tahap akhir pada fase ini disusun anggaran neraca, yaitu taksiran
kondisi keuangan perusahaan berdasarkan gabungan dari berbagai macam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran pembelian bahan baku dipengaruhi oleh anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja yang dipengaruhi secara langsung dengan volume produk. Sedangkan anggaran overhead juga dipengaruhi secara langsung dengan kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja pendukung produksi. Untuk anggaran biaya pemasaran dipengaruhi secara langsung oleh anggaran penjualan dan anggaran administrasi dipengaruhi oleh anggaran produksi. Anggaran pembelian bahan, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead, yang mana gabungan dari anggaran penjualan dan semua anggaran biaya akan menghasilkan anggaran laba sebagai dasar penyusunan anggaran neraca. Serta gabungan dari semua anggaran tersebut ditambah dengan kebijakan perusahaan dalam penerimaan dan pengeluaran kas akan menghasilkan anggaran kas. Hal ini membuktikan bahwa anggaran parsial merupakan anggaran yang terintegrasi satu dengan lainnya dalam membentuk anggaran komprehensif. Baik, di sini saya sebagai penyaji 2 akan melanjutkan presentasi. Contoh soal tentang hubungan antara anggaran parsial yang satu dengan yang lain dalam membentuk anggaran komprehensif. PT Indomebel adalah sebuah perusahaan produsen meja. Produk perusahaan ini adalah meja tulis, meja komputer, meja belajar, dan meja makan. Pada bulan November 2008, Departemen Anggaran perusahaan ini menyajikan data berikut yang berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan tahun 2009. Nah, berdasarkan data tersebut, jika disusun anggaran komprehensif akan terlihat berikut ini. Yang pertama yaitu anggaran penjualan per wilayah pemasaran. Untuk mencari volume penjualan per wilayah sesuai dengan jenis produknya dapat dihitung yaitu diketahui volume total dari setiap produknya dikalikan dengan produk yang akan dipasarkan setiap wilayah. Misalnya jenis produk meja tulis, diketahui bahwa volume totalnya sebesar 10.000 dan volume yang akan disebarkan di DKI Jakarta itu sebesar 30% yang diketahui dari soal. Sehingga 10.000 dikali 30% mendapatkan hasil sebesar 3.000. Nah, untuk mencari volume penjualan wilayah lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah maupun jenis produk lainnya sama halnya untuk mencari yang seperti di DKI Jakarta ini. Untuk menghitung nilai penjualannya seperti yang telah diketahui volume totalnya sebesar 10.000 dikalikan dengan harga per unitnya yang terdapat pada soal sebesar 200.000 sehingga mendapatkan hasil sekitar 2 miliar. Yang kedua yaitu anggaran penjualan perwira niaga dapat dilihat tabel berikut ini. Tiga, anggaran produksi. Pada anggaran produksi ini dapat dihitung dengan cara volume penjualan dikurangi dengan persediaan pada awal tahun ditambah dengan persediaan pada akhir tahun. Misalnya, yaitu meja tulis diketahui bahwa volume penjualannya yaitu 10.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan pada awal tahun yaitu 2.400 sehingga mendapatkan hasil sebesar 7.600. Kemudian ditambahkan kembali pada persediaan akhir tahun yaitu 600. Sehingga mendapatkan hasil
akhir atau volume produksi sebesar 8.200. Nah, begitu pula untuk mencari yang lainnya seperti meja komputer, meja belajar, dan meja makan. 4. Anggaran kebutuhan bahan. Untuk anggaran kebutuhan bahan dapat dihitung dengan mengkalikan antara jenis bahan dan volume produk dari setiap produk. Misalnya, dalam meja tulis dibutuhkan 1 meter kayu per unitnya dikalikan dengan volume produksi sebesar 8.200 sehingga untuk produksi 8.200 diperlukan 8.200 meter kayu. Begitu juga dengan hal yang lainnya. 5. Anggaran pembelian bahan. Dalam menghitung anggaran pembelian bahan, yaitu diketahui terlebih dahulu bahwa kebutuhan produksi, persediaan awal maupun akhir tahun sudah diketahui, di mana kebutuhan produksi dikurai dengan persediaan awal tahun ditambah dengan persediaan akhir tahun. Sebagai contoh, yaitu kebutuhan produksi dengan jenis bahan kayu yaitu dibutuhkan sebesar 26.200 dikurai dengan persediaan pada awal tahun sebesar 4.000 kemudian ditambahkan dengan persediaan pada akhir tahun sebesar 2.500 sehingga didapatkan hasil 24.700 unit. Nah, untuk mendapatkan hasil pembelian atau nilainya dikalikan dengan harga satuannya yang telah ditentukan pada soal yaitu sebesar 19.000 sehingga didapatkan hasil sebesar 469.300.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tabel anggaran biaya tenaga kerja. Dalam tabel anggaran biaya tenaga kerja ini terdiri dari 4 kolom. Yang pertama jenis produk, kedua jam kerja, yang ketiga tarif per jam, dan nilai. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama jenis produk, di mana di sini terdapat 4 produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Yang produk yang pertama yaitu MT atau meja tulis, yang kedua ada meja kerja atau MK, yang ketiga ada MB atau meja belajar, dan yang keempat yaitu MM atau meja makan. Di sini setiap unit produk memerlukan jam kerja yang berbeda-beda untuk pengerjaan setiap unitnya. Untuk MT memerlukan 4 jam kerja, MK 5 jam kerja, MB 7 jam, dan MM juga 7 jam. Kemudian ada total jam kerja, di mana total jam kerja ini diperoleh dari jumlah volume produksi yang akan dikerjakan, yang akan dibuat oleh perusahaan dikalikan dengan jam kerja per unit untuk setiap produknya. Untuk MT, jam kerja per unitnya memerlukan waktu 4 jam, sedangkan volume produksinya yaitu 8.200. Jadi total jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi 8.200 MT yaitu sebesar 32.800 jam. Kemudian untuk produk berikutnya ada MK. Di sini MK perusahaan akan memproduksi sebesar 7.200 produk. Sedangkan untuk setiap unitnya tersebut diperlukan 5 jam pengerjaan. Jadi total jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi 7.200 tersebut tinggal mengalihkan 5 jam dikali 7.200 menghasilkan 36.000 jam untuk total jam kerjanya. Kemudian ada produk yang ketiga MB yaitu meja belajar. Di sini meja belajar memerlukan jam kerja 7 jam untuk setiap unitnya. Jadi tinggal dikalikan dengan volume produksinya yaitu sebesar 6.100 yang menghasilkan total jam kerja 42.700.
Kemudian jenis produk yang keempat ada atau meja makan. Di sini sama, jam kerjanya yaitu jam kerja untuk per unitnya yaitu 7 jam, sehingga total jam kerjanya tinggal dikalikan sama seperti sebelumnya, dikalikan dengan volume produksinya. Volume produksi untuk meja makan yaitu sebesar 4.150. Setelah dikalikan hasil total jam kerjanya yaitu 29.050 jam. Lanjut ke kolom yang berikutnya yaitu tarif per jam. Tarif per jam ini yaitu tarif yang ditentukan oleh perusahaan untuk setiap jam kerja. Setiap jam kerja, setiap kerja dari masing-masing karyawan. Di sini tarifnya itu sebesar Rp3.000 per jamnya. Sama untuk semua produk, tarifnya itu sama yaitu 3.000. Kemudian lanjut ke kolom berikutnya, kolom nilai. Kolom nilai ini diperoleh dari mengalihkan total jam kerja dikalikan dengan tarif per jamnya. Untuk MT, total jam kerja yang diperlukan yaitu 32.800, sedangkan untuk tarifnya sebesar 3.000, jadi tinggal dikalikan memperoleh hasil 98.400 98.400.000. Sama juga dengan produk berikutnya, tinggal mengalihkan total jam kerja dengan tarif per jamnya. Sehingga untuk total anggaran biaya tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan dijumlahkan 98.400.000 dijumlahkan dengan 108 juta, ditambahkan juga dengan 128.100.000 rupiah. Untuk yang yaitu 87.150.000 rupiah, memperoleh 421.650.000 rupiah. Jadi dari tabel anggaran biaya tenaga kerja ini diperoleh total biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi seluruh produk yang diperlukan perusahaan yaitu sebesar Rp421.650.000. Saya akan menjelaskan tentang tabel anggaran biaya overhead. Dalam tabel anggaran biaya overhead ini terdiri dari 3 biaya. Yang pertama biaya bahan penolong, yang ketiga ada biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikase lain. Yang pertama biaya bahan penolong. Dalam biaya bahan penolong ini terdapat 2 biaya yang sudah diperkirakan oleh perusahaan yang akan digunakan dalam proses produksi. Ada biaya pelitur dan cat sebesar 20 juta. Kemudian ada biaya paku dan pasak sebesar 6 juta. Selanjutnya biaya kedua yaitu biaya tenaga kerja penolong. Yang termasuk dalam biaya tenaga kerja penolong ini yaitu biaya mandor dan satpam yang diperkirakan jumlahnya sebesar 48 juta. Biaya yang ketiga ada biaya pabrikase lain. Yang termasuk dalam biaya pabrikase lain ini yang pertama ada biaya listrik pabrik sebesar 60 juta. Kemudian ada biaya telepon pabrik sebesar 12 juta. Yang ketiga biaya air pump pabrik sebesar 6 juta. Selanjutnya biaya penyusutan mesin sebesar 30 juta. Dan yang terakhir ada biaya penyusutan bangunan pabrik sebesar 18 juta. Jadi total anggaran biaya overhead yang diperkirakan oleh perusahaan sebesar 200 juta. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu tabel anggaran biaya operasional. Ada beberapa jenis biaya yang diinput ke dalam anggaran biaya operasional ini yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Yang masuk ke dalam biaya pemasaran total di sini ada gaji karyawan kantor pemasaran, gaji dan komisi wiraniaga, biaya iklan, biaya angkut penjualan, biaya listrik, air dan telepon, biaya penyusutan kendaraan pemasaran, dan biaya penyusutan gedung pemasaran. Kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam biaya administrasi dan umum. Yang pertama ada gaji karyawan administrasi dan direksi, biaya listrik, air dan telepon, biaya bunga, biaya pemakaian perlengkapan kantor, biaya penyusutan gedung administrasi, dan biaya penyusutan kendaraan.
Dari total semua biaya tersebut diperoleh total biaya komersial yang diperkirakan oleh perusahaan sebesar 628 juta. Berikutnya ada tabel anggaran laba. Tabel anggaran laba ini disusun oleh perusahaan agar perusahaan dapat memperkirakan besarnya laba usaha yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah selesai melakukan produksi produknya dan melakukan penjualan. Yang data yang diinput ke dalam tabel anggaran laba ini ada penjualan, yang kedua yaitu harga pokok penjualan, laba kotor, dan biaya operasional. Dapat dilihat dari tabel yang ditampilkan di slide, besarnya laba usaha yang dianggarkan oleh perusahaan yaitu sebesar 3.810.245.700 rupiah. Anggaran kas. Tabel anggaran kas ini disusun oleh perusahaan agar perusahaan dapat melihat seberapa besar kas yang diterima oleh perusahaan dan dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat memperkirakan berapa total saldo kas pada akhir periode. Data yang diinput ke dalam anggaran kas ini ada saldo kas pada awal periode yaitu 1 Januari 2009, kemudian aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan, selanjutnya ada aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Dari total keseluruhan tersebut diperoleh jumlah penerimaan oleh perusahaan sebesar 8.755 juta dan pengeluarannya sebesar 4.198.650.000. Dari penerimaan dan pengeluaran tersebut diperoleh saldo kas akhir pada 31 Desember 2009 yaitu sebesar 4.556.350.000 rupiah. Proyeksi neraca per 31 Desember 2009. Dalam laporan proyeksi neraca ini, perusahaan menghitung besarnya aktiva serta kewajiban dan ekuitas dari pemilik perusahaan. Dalam kolom aktiva ada beberapa akun yang diinput yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, persediaan bahan baku, persediaan bahan jadi, dan aktiva tetap. Yang dijumlahkan total aktivanya sebesar 9.068.915.700 rupiah. Kemudian dalam kolom kolom kewajiban dan ekuitas diinput akun utang usaha, utang bank, obligasi, modal saham, dan laba ditahan. Total keseluruhannya yaitu 9.068.915.700. Jadi antara aktiva serta kewajiban dan ekuitas pemilik balance baku per unit produk. Tabel ini disusun untuk menentukan berapa besarnya biaya bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi setiap unit produknya. Di sini untuk produk MT atau meja tulis bahan yang pertama ada kayu, diperlukan 1 buah dengan harga 19.000. Jadi untuk nilai per unit produknya yaitu 19.000. Kemudian untuk meja tulis memerlukan kayu lapis sebesar 3 buah. Untuk setiap buahnya untuk harga setiap buahnya yaitu 15.000. Jadi untuk satu meja tulis nilainya untuk kayu lapis 45.000. Kemudian untuk melamin dibutuhkan 1 melamin dengan harga 12.500. Jadi untuk nilai meja tulis dengan bahan melamin sebesar 12.500. Total biaya bahan per unit produk untuk meja tulis dijumlahkan dari nilai kayu lapis dan melaminnya yaitu sebesar 76.500. Berikutnya sama juga dengan MK dan MB, begitupun juga dengan MM. Untuk biaya bahan per unit produk untuk MK sebesar 54.500,
MB sebesar 75.250, dan MM sebesar 93.000. Yang berikutnya yaitu menentukan biaya tenaga kerja untuk setiap unit produk. Untuk jenis produk MT, yang pengerjaannya 4 jam untuk setiap unitnya dengan tarif per jamnya 3.000, biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap unit itu untuk setiap unitnya yaitu 12.000. Dan untuk MK sebesar 15.000, MB 21.000, dan MM juga 21.000. Selanjutnya perlu diperuntukkan oleh perusahaan yaitu biaya overhead untuk setiap unit produk. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa biaya overhead total sebesar 200 juta. Dan dari total biaya overhead tersebut sebanyak 25% atau 50 juta dari total biaya overhead merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan. Ini berarti bahwa biaya overhead variabel adalah sebesar Rp1.950 untuk per unitnya. Rp1.950 per unit ini berasal dari membagi biaya variabel yang Rp50 juta tersebut dengan total volume produksi yaitu 8.200 ditambah 7.200 ditambah 6.100 dan 4.150. Sedangkan biaya overhead untuk per unit sebesar Rp7.797 per unitnya. Nilai ini berasal dari membagi biaya overhead Rp200 juta dengan total volume produksi 8.200 dijumlahkan dengan 7.200 ditambah 6.100 dan 4.150. Biaya pemasaran setiap unit produk perlu juga diperhitungkan oleh perusahaan. Dari data sebelumnya, total biaya pemasaran sebesar Rp228 juta. Dari total ini, sebanyak 84 juta merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang dijual. Oleh karena itu, besarnya biaya pemasaran variabel adalah sebesar Rp3.000 untuk setiap unit produk yang diproduksi. Nilai ini berasal dari membagi 84 juta tersebut dengan 10.000 ditambah 8.000 ditambah 4.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Seperti pada materi sebelumnya, dari data tersebut maka dapat diketahui bahwa biaya variabel per unit produk adalah sebesar yaitu jenis biaya, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya pemasaran variabel, dan total biaya variabel per unit. Pada MT yaitu biaya bahan baku sebesar 76.500, biaya tenaga kerja langsung sebesar 12.000, biaya overhead variabel sebesar 1.950, biaya pemasaran variabel sebesar 3.000, total biaya variabel per unit MT yaitu sebesar 93.450. Sedangkan pada MK yaitu biaya bahan baku sebesar 54.500, biaya tenaga kerja langsung sebesar 15.000, biaya overhead variabel sebesar 1.950, biaya pemasaran variabel sebesar 3.000, dan total biaya variabel per unit MK yaitu 74.450. Sedangkan pada MB yaitu biaya bahan baku sebesar 75.250, biaya tenaga kerja langsung sebesar 21.000, biaya overhead variabel sebesar 1.950, dan biaya pemasaran variabel sebesar 3.000. Total biaya variabel per unit pada MB yaitu sebesar 101.200. Pada ME yaitu biaya bahan bakunya sebesar 93.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 21.000, biaya overhead variabel sebesar 1.950, biaya pemasaran variabel yaitu sebesar 3.000. Total biaya variabel per unit pada MM yaitu 18.950. Sedangkan pada biaya tetap total adalah sebesar
694 juta yang terdiri dari biaya-biaya berikut, yaitu jenis-jenis biayanya. Pada biaya overhead tetap sebesar 150 juta, biaya pemasaran tetap sebesar 144 juta, biaya administrasi dan umum sebesar 400 juta, dan biaya tetap total sebesar 694 juta. Maka titik impas perusahaan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Titik impas yaitu sama dengan biaya tetap dibagi 1/1 dikurang biaya variabel per penjualan. Pada contoh yaitu biaya tetapnya sebesar 694 juta, biaya variabelnya yaitu 2,5 dikali 93.450 ditambah 2 dikali 74.450.000 ditambah dengan 1,5 dikali 101.200.000 dan ditambah dengan 1 dikali 118.950 per 2,5 dikali 200.000 ditambah 2 kali 250.000 ditambah 1,5 dikali 300.000 dan ditambah dengan 1 dikali 400.000. Hasil yang didapatkan yaitu 694 juta per 1 dikurang 653.275 per 1.850.000. Didapatkan hasil sebesar yaitu 694 juta per 0,647 sama dengan yaitu 1.072.642.967 atau sebesar 1.072.642.967 per 1.850.000 didapatkan yaitu 579,8 paket dibulatkan menjadi 580 paket. Itu berarti agar perusahaan tidak mengalami kerugian, produk minimal harus dijual dengan komposisi volume sebesar MT sama dengan 580 dikali 2,5 sama dengan 1.450 unit. MK yaitu sama dengan 580 dikali 2 didapatkan hasil